Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Materi yang pertama yaitu melengkapi informasi penting dalam peta pikiran. Anak-anak, informasi yang kalian temukan dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Untuk membantu menemukan informasi, tentukanlah pokok pikiran pada setiap paragraf. Pokok pikiran ditentukan melalui kata kunci. Kata kunci digunakan untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Informasi penting pada setiap paragraf dapat digunakan untuk melengkapi cabang utama. Membuat peta pikiran berguna untuk mempermudah memahami keseluruhan informasi penting dari teks. Berikutnya yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Anak-anak, kalian masih ingat teks non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dan bersifat informatif. Kalian dapat menemukan informasi dari teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kalian juga dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini fungsi dari kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya yaitu apa yang dimakan oleh ular. Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Contohnya yaitu siapa yang menebang pohon. Lalu kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya yaitu kapan gunung itu meletus. Kemudian kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya yaitu di mana kita dapat menemukan zebra. Kemudian kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh kalimatnya yaitu mengapa ekosistem laut harus dijaga. Kemudian kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Contoh kalimatnya yaitu bagaimana menjaga ekosistem laut. Oke anak-anak, berikutnya yaitu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Anak-anak, supaya lebih memahami isi bacaan, kalian dapat membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Adapun kesimpulan merupakan penetapan informasi berdasarkan hal yang telah diuraikan. Supaya dapat menyimpulkan informasi, kalian dapat mengacu pada pokok pikiran setiap paragrafnya. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, dapat disusun dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Kalian dapat menyimpulkan bacaan dengan menggunakan kalimat sendiri. Materi yang berikutnya yaitu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kalian harus membaca teks secara seksama. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika menemukan kosakata baru, kalian dapat mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Temukan kata kunci di setiap paragraf. Kata kunci akan digunakan untuk membuat cabang pada peta pikiran. Lalu kalian rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Catatlah informasi-informasi penting untuk melengkapi bagan peta pikiran. Untuk menemukan informasi-informasi penting, kalian dapat membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks yang disediakan. Berikutnya yaitu menyajikan ide pokok informasi penting. Nah, anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menemukan ide pokok informasi penting dan menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks secara seksama untuk menentukan ide pokok dan informasi penting. Lalu catatlah kata kunci pada setiap paragrafnya. 3. Buatlah kalimatannya untuk mempermudah menemukan informasi. Lalu yang keempat, rangkailah setiap ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya.
Gunakan bahasa kalian sendiri dengan menyimpulkan isi bacaan. Oke anak-anak, masuk materi yang berikutnya yaitu hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Anak-anak, di dalam sebuah ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Untuk bertahan hidup, suatu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Begitu juga dengan produsen. Kumpulan beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan, semakin banyak jumlah hewan yang terlibat, energi yang mengalir juga semakin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Setiap komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar jaring-jaring makanan yang ada di layar. Dari gambar tersebut dapat kalian perhatikan. Tanaman padi dimakan oleh belalang, tikus, dan ulat. Kemudian belalang dimakan oleh burung dan katak. Ulat dimakan oleh burung. Kemudian tikus, burung, dan katak dimakan oleh ular. Kemudian tikus, ular, dan katak dimakan oleh elang. Nah, anak-anak, jaring-jaring makanan tersebut tersusun atas beberapa rantai makanan seperti contoh pada gambar berikut. Kalian dapat perhatikan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Oke anak-anak, materi berikutnya yaitu pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan lingkungan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam setiap ekosistem. Komponen-komponen penyusun ekosistem yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Setiap komponen dalam ekosistem harus seimbang, artinya tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Jika terjadi perubahan pada salah satu komponen dalam ekosistem, maka akan menyebabkan segala proses dalam ekosistem akan terganggu. Tidak seimbangnya komponen ekosistem akan mempengaruhi rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Seperti yang kalian ketahui, rantai makanan merupakan penyusun jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tidak akan terganggu selama komponen penyusun rantai makanan tetap berperan sesuai dengan peranannya. Namun, jika salah satu komponen dalam rantai makanan tidak ada atau musnah, maka akan mengganggu komponen ekosistem lainnya. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Salah satu hewan dalam komponen ekosistem sawah pada gambar tersebut adalah ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, sekaligus konsumen tingkat 3. Dalam rantai makanan, jika populasi ular menurun, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Menurunnya ular dapat terjadi karena kehilangan habitat atau perburuan liar oleh manusia. Nah, anak-anak, jika populasi ular menurun, maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, yaitu populasi katak dan kelinci akan meningkat karena tidak lagi memiliki pemangsa. Kemudian populasi belalang akan menurun karena populasi katak semakin meningkat. Selanjutnya, populasi rumput sebagai produsen akan menurun karena jumlah kelinci semakin meningkat. Anak-anak, peristiwa tersebut menunjukkan jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami perubahan, maka jaring-jaring makanan yang akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem supaya tidak terganggu. Salah satunya yaitu dengan tidak melakukan perburuan liar ataupun pembakaran hutan. Nah, anak-anak, berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Anak-anak, ekosistem merupakan kumpulan dari berbagai jenis makhluk hidup, baik itu komponen biotik dan benda tak hidup atau komponen abiotik yang berada di satu tempat.
Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jika terjadi gangguan di salah satu komponen tersebut, keseimbangan akan terganggu. Nah, anak-anak, ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kedua faktor tersebut yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang biasanya mengganggu keseimbangan ekosistem adalah bencana alam. Contoh bencana alam diantaranya ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, tsunami, dan gempa bumi. Bencana alam terjadi secara alami. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem yang akhirnya mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dinamakan faktor aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain pembakaran dan penebangan hutan secara liar, kemudian perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi, pemakaian produk buatan yang berlebihan, dan pembuangan sampah serta limbah secara sembarangan. Oke anak-anak, masuk ke materi yang berikutnya yaitu pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Anak-anak, secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi ini memberi pengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Adapun keuntungan dari letak strategis ini antara lain yaitu memudahkan terjadinya akulturasi atau pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing sehingga membuat Indonesia semakin kaya dan beragam. Kemudian memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri sehingga budaya Indonesia terkenal hingga mancanegara. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga dapat menimbulkan kerugian. Nah, anak-anak, kerugian dari letak strategis Indonesia ini antara lain yaitu banyak budaya asing yang masuk dengan mudah ke Indonesia sehingga budaya sendiri dapat tergeser bahkan tersingkir. Lalu banyak perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia yang masuk ke Indonesia. Oke anak-anak, berikutnya yaitu potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Anak-anak, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, wilayah perairan negara Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Hal ini menjadikan Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Anak-anak, julukan lain negara Indonesia selain sebagai negara maritim adalah sebagai negara agraris. Hal ini karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Kehidupan ekonomi negara Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Contoh hasil pertanian dan perkebunan Indonesia antara lain ada beras, jagung, ketela, kedelai, tebu, kopi, teh, dan kelapa sawit. Potensi agraris Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu ketersediaan lahan yang luas, tanah yang subur karena banyak gunung berapi, iklim yang mendukung karena dilintasi oleh garis khatulistiwa, serta tanaman yang unggul. Oke anak-anak, masuk ke materi yang berikutnya yaitu persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekosistem. Anak-anak, letak geografis negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman. Bentuk keberagaman tersebut antara lain keberagaman suku, agama, adat, istiadat, dan budaya. Sehingga diperlukan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di segala bidang kehidupan. Salah satu cara yang dapat menyatukan keberagaman bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Wawasan Nusantara bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu adalah bidang ekonomi. Anak-anak, salah satu contoh persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam kegiatan ini diperlukan kerjasama antara produsen atau penghasil, distributor sebagai penyalur, dan konsumen atau pengguna. Dengan adanya kerjasama, bahan pangan dari produsen dapat sampai ke konsumen. Oke anak-anak, berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Anak-anak, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di pemerintahan dan di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu memiliki banyak manfaat, misalnya mempermudah kita berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah atau suku lain dan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, masuk ke materi yang berikutnya yaitu ide pencipta gerak tari dan properti tari. Anak-anak, kalian masih ingat tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerak. Langkah pertama menciptakan tari adalah menentukan ide atau gagasan. Ide penciptaan tari dapat terinspirasi dari pengamatan sehari-hari seperti mengamati gerakan manusia, gerakan hewan, atau bahkan gerakan tumbuhan. Selanjutnya, ide dikembangkan menjadi sebuah gerakan yang indah. Tari akan lebih indah jika dilengkapi dengan properti tari, kostum, tata rias, serta musik pengiring yang sesuai. Oke anak-anak, berikutnya yaitu karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa merupakan benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar keramik dan lukisan. Keramik dan lukisan merupakan contoh karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetika tanpa memperhatikan fungsinya. Contoh lain karya seni rupa murni yaitu patung. Lalu yang kedua yaitu karya seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang memperhatikan fungsi dari benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, contoh karya seni terapan antara lain ada rumah adat, senjata tradisional, seni kriya, dan arsitek bangunan. Properti topeng yang digunakan dalam tari topeng merupakan contoh hasil karya seni rupa terapan, khususnya seni ukir. Jenis kayu yang digunakan beraneka ragam seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, petai, dan alpukat. Hasil karya seni terapan dapat dibuat dengan berbagai cara seperti teknik anyaman, teknik tenun, teknik membatik, dan teknik membentuk. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.